Ya, Oke, again, saya dengaran Pak Jimmy, jadi orang semua mulai. Mari orang mencari Allah melalui doa. our dear Heavenly Father, this evening, O Lord, as we have this devotional and the start of the senior youth leadership, may your guidance be with all of us so we can experience your presence. In Jesus' Bapa name, di sorga, kami berterima kasih karena kami bisa memulaikan seminar ini dan dengan demikian kami membutuhkan kehadiran-Mu untuk seminar ini. Dalam nama Yesus kami sudah Amen. berdoa. Amen. Amin. The the um, the church or the youth ministry is founded strongly in the Bible, in the writings of Ellen White, and in history. Pelayanan pemuda itu mendapat sokongan atas Mrs. White dan itu dimanifestasikan di dalam sejarah. Yeah, if you study the Bible, you'll be able, both in Old and Testament people that used. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan dapati baik di perjanjian lama maupun di Allah gunakan. Yeah. So we have for example, we have Joseph, whom God used to deliver or to save, because of the famine during their time. Okay, Pastor Srini, are you still there? Okay, I'm losing Pastor Srini. In my, it is now black out. Once it is black out, then the action is not good. So I would, you see, it's very dark in my place because no electricity. So in order for us to have a good explanation of what you are saying, I would ask someone here who is having good connection because of the SQ I have blackout. Pastor Alfianus, can you replace me for being a translator? I have no electricity in my place now. It is just down. Pastor Alfianus, can you replace me, please? Okay. Okay. Okay, let me just, who is translating now? Alfianus, Pastor Alfianus, Pastor. Me, Pastor. Okay. Pastor Albianus, let me just restate what I said a while ago. In the Bible, God used young people. Again, Pastor. God, in the Bible, God used many young people like Joseph. Di dalam Alkitab, Tuhan menggunakan banyak orang muda seperti Yusuf. God used Joseph to preserve the people of God, the sons of Jacob, and the rest of the entire clan from famine. Allah menggunakan Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang, terlebih khusus bangsa Israel untuk menghadapi bencana yang besar. So we have also Daniel and his friends. Kita juga punya Daniel dan kawan-kawan. They were brought to Babylon when they were 15 to 18 years old. Faithfulness to God, and they love God. They turned Babylon upside down. Dan dengan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka bisa
menunggang balikan atau mengalahkan They kekuasaan Babylon. stood for what they know was right. Mereka berdiri kepada atau mempertahankan prinsip yang mereka tahu itu So benar. God entrusted his message to young people. Itu sebabnya dengan pengalaman mereka Allah mempercayakan pekabaran ini kepada orang-orang muda. We have also in the person of Jeremiah. Kita juga melihat ada Nabi Yeremia. Jeremiah was called when he was still young. Nabi Yeremia dipanggil pada waktu dia masih sangat muda. If you study chapter 1 of Jeremiah, Jeremiah actually hesitated to accept because he said, I am a youth. Kalau kita baca di Yeremia pasal 1, di situ terlihat Yeremia sebenarnya juga masih sangat enggan untuk menerima panggilan Tuhan karena dia merasa masih sangat muda. But God said to Jeremiah, don't say that you are a youth. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yeremia, jangan mengatakan bahwa engkau masih muda. Because I will use you, deliver the message to my people. Karena saya akan menggunakan engkau untuk menjadi pekabarku bagi orang-orang muda yang lain. So God used Jeremiah during his time. Jadi Tuhan juga menggunakan Nabi Yeremia di zamannya waktu itu. So in the Old Testament, we have young people God used. Di dalam again, Pastor. So in the Old Testament, there are young people that God used in His service. Di Perjanjian Lama ada banyak anak-anak muda yang Tuhan gunakan dalam pelayanannya. And in the New Testament, we have Jesus Christ and His disciples. Dan di dalam Perjanjian Baru kita bisa lihat Yesus Kristus dengan If you murid-muridnya. remember, Jesus Christ died when He was around 33 years old. Kalau kita ingat, Yesus mati di kayu salib sekitar usia 33 tahun. So we can see that this Jesus Christ and His disciples were young when they Kita bisa melihat established the bahwa church. di usia sangat muda tersebut mereka bisa mendirikan jemaatnya mula-mula. So both in the Old Testament and in the New, God were using young people. Jadi baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, Tuhan menggunakan orang-orang muda. So we have also Titus, Timothy, and other young people in the New Testament. Masih ada juga Timotius, Titus, dan orang-orang muda lainnya di Perjanjian Baru. And now, so we can see that it is strongly, the youth ministry is strongly founded in the Old Testament, in the Bible. Jadi kita bisa dengan jelas melihat bahwa pelayanan pemuda sudah ada baik itu di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. And in the spirit of prophecy, or in the writings of Ellen White also said, the army of youth, if rightly trained for service, they can preach the gospel throughout the world. Juga Mrs. White menguatkan di dalam tulisannya bahwa kalau saja orang-orang muda dilatih dengan baik, maka mereka akan memiliki kuasa untuk mengabarkan pekabaran ke seluruh dunia. Yeah, so let me just share with you the statement coming from Ellen White. Mari saya bagikan salah satu statement yang dituliskan oleh Mrs. White. I'll be taking this from the book that I wrote in 2016. Ini saya ambil dari buku yang saya tulis di tahun 2016. According to Ellen White, with such an army of workers as our youth rightly trained might furnish, how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. Bila mana para orang-orang muda dilatih dengan benar dan juga diberikan dukungan yang baik, maka betapa cepatnya pekabaran tentang penyaliban, kebangkitan, dan kedatangannya yang kedua kali
akan dikabarkan ke seluruh dunia. So we can see here that if young people are rightly trained, this is what you are doing. You want to train young people through this senior youth leadership so that when we rightly train them, they can preach the message of a crucified Savior, not only crucified, risen, and soon coming Savior. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa SYL atau SYL ini merupakan satu wadah untuk melatih orang-orang muda ini dengan baik dan benar, sehingga memberikan mereka kemampuan untuk menjadi alat pekabar Tuhan yang cepat untuk memberitakan pekabaran ini. That is the Spirit of Prophecy foundation. Now we'll go to the historical foundation. Jadi itu tadi dasar dari suara roh nubuat, dan sekarang kita lihat dasar dari historis. Okay, let me read this. It is interesting to note that the Seventh Day, that the very first youth organization of the local Seventh-day Adventist Church started in 1879 solely for missionary purposes. Jadi adalah satu hal yang menarik bahwa organisasi yang paling pertama dari gereja Advent dimulai tahun 1879 itu ditujukan khusus untuk pekerjaan misioneri. So it was organized by 16-year-old Harry Fenner and 14-year-old Luther Warren. Organisasi ini dibentuk oleh Harry Fenner yang masih berusia 16 tahun dan Luther Warren berusia 14 tahun. There are three important reasons: to promote missionary work, raise money for missionary literature, and further the cause of temperance. Jadi untuk mempromosi tiga hal utama, yaitu pekerjaan misioneri, lalu bagaimana untuk mencari dana dalam melakukan pekerjaan ini, dalam pencetakan buku-buku literatur, dan juga untuk budaya pertarakan. So in summary, the focus of this missionary or of these three young people is mission. Jadi kita lihat bahwa fokus dari para orang muda mendirikan ini adalah untuk menjalankan misi itu. So in our training for SYL, Senior Youth Leadership, we need to remember this foundation of youth ministry. Jadi dalam pelatihan SYL kita, maka perlu diingat tiga poin utama ini. We need to know that in the Bible and in the writings of Ellen White, the foundation of youth ministry is very strong. Kita perlu ingat bahwa dasar-dasar pelayanan ini di dalam Alkitab maupun Roh Nubuat sangatlah kuat. And even in history, we have young people started the first AY with the missionary-minded young people. Bahkan berdasarkan sejarah kita, pelayanan ini dimulai oleh orang-orang muda dengan memiliki mindset untuk menyelesaikan misi itu. So, we should not forget this foundation of youth ministry. Jadi kita tidak boleh melupakan fondasi atau dasar dari pelayanan pemuda. So the end result of SYL training is to preach the word of God. Jadi hasil akhir yang kita inginkan dari pelatihan SYL adalah penyebarluasan pekabaran Tuhan. So let me share with you my short the PowerPoint about the 5 seats of SSD. Jadi saya akan bagikan presentasi singkat tentang pelayanan pemuda di divisi kita. According to the General Conference Working Policy, youth ministry is defined as the work of the church that is conducted for, with, and by young people. Jadi berdasarkan working policy dari General Conference bahwa pelayanan pemuda adalah pelayanan gereja yang dilakukan oleh pemuda, untuk pemuda, dan bagi pemuda. So we can see that this is a process. The church is the youth ministry is defined as the work of the church that is conducted for the young people, like what you are doing,
with young people, and then later on when we train them, they will do the work of the church. Jadi kita melihat bahwa pelayanan pemuda ini dilakukan oleh pemuda untuk pemuda dan bagi pemuda, sehingga ketika nanti mereka melayani gereja, mereka memiliki kemampuan untuk membantu gereja. Okay, and let me share with you the because I have no time now. Let me just share another slide. I'll not present everything because of the time, but let me share this one. Ya, karena waktu yang singkat, saya coba bagikan poin-poin utamanya. According to the Conference Youth Directors Manual, we have not been called to entertain the youth, but to lead them. Berdasarkan buku peraturan atau panduan untuk direktur-direktur pemuda, bahwa kita dipanggil bukan untuk mengentertain atau menghibur para pemuda, tetapi untuk memimpin mereka. When we emphasize entertainment, we produce spectators. Ketika kita menekankan tentang entertain atau hiburan-hiburan, maka kita akan menghasilkan persaingan. Ya. Youth search for and need opportunities for meaningful involvement. Para pemuda mencari kesempatan yang dibutuhkan dan yang berguna di dalam pengaruh mereka. So, when we provide these opportunities by equipping, organizing, and mobilizing teen leaders or young people, we produce servants of Jesus. Ketika kita menyediakan kesempatan-kesempatan berharga ini untuk memperlengkapi mereka, mengatur mereka, dan menggerakkan mereka, maka kita akan menghasilkan para pelayan untuk Kristus. So this is the vision of 5 C's of SSD: healthy young people who are enjoying a saving relationship with Christ, loving the scriptures as the standard of living to reflect a Christ-like character, passionately serving the church and community in their God-given spiritual gifts, and vigorously fulfilling the gospel commission in the power of the Holy Spirit. Jadi ini visi 5C dari Departemen Pemuda Advent Divisi, memiliki hubungan erat dengan Yesus Kristus, menghidupkan karakter seperti Kristus, melayani dengan semangat gerejanya dan komunitas, dan kemudian memenuhi tuntutan dari Great Commission atau mandat agung. So this is the context wherein you are doing the SYL. Okay, so we have a rich foundation from the Bible, from the spirit of prophecy, from the writings of Ellen White, and also from history. And we are now in the last days, and you are doing that important work for the young people. Dan inilah menjadi dasar kita untuk menjalankan pelatihan SYL ini, baik itu dari Roh Nubuat, Alkitab, dan sejarah, dan kita melakukan pekerjaan yang besar di akhir zaman ini. So let's continue to lead our young people in a close saving relationship with Jesus Christ. Dan itu sebabnya mari kita melanjutkan untuk memimpin anak-anak muda ini, membawa mereka kepada jalan keselamatan kepada Yesus Kristus. Let's also help them and lead them to love the scriptures. Mari kita juga untuk melanjutkan menuntun mereka kepada Kristus dengan rajin membaca Alkitab. So because when they love the scriptures, they'll reflect Christ-like character. Ketika mereka mendalami firman Tuhan, maka mereka bisa menghidupkan karakter Kristus. And there is a topic that will address the 2 C's, the passionate serving in the church, and that is the spiritual gifts or serving. Ada dua topik. Again, Pastor.
So in the third and fourth C, passionately serving the church and communities, you will be dealing with a topic on serving. Di dalam materi-materi yang akan diberikan, maka kebanyakan kita akan mendengarkan topik tentang lingkungan di sekitar kita. And you will also have a topic on how to evangelize. Dan juga topik tentang penginjilan. Okay, so thank you very much, and we hope we continue. I'll be fervently praying for this SYL as you continue on training our young people. Terima kasih banyak, dan saya terus berdoa untuk kalian sementara menuntun orang-orang muda melalui training SYL ini. Yeah, but before I go, let me promote again the 24-hour prayer marathon. Ya, sebelum saya keluar dari meeting, saya mau promosi lagi 24 jam berdoa, tanggal 4 Juli. Because prayer is an expression of our total dependence upon God. Jadi berdoa adalah ekspresi kita tentang kebergantungan penuh kepada Tuhan. Thank you very much. May God bless you all. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Pastor Ron Ginebago, SSD Youth Director. Thank you, Pastor Didi. Pastor, can we take a photo with you first? Okay, yeah. Okay. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wait, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pastor, can you pray for us? Because of when we work, but when we pray, God's work. Amen, amen, amen. Okay, let's pray. Let me pray for you. Our dear Heavenly Father, this moment, oh Lord, we thank you for reminding us of the rich foundation of the youth ministry that you used and employed young people in the Old Testament and in the New, and also Ellen White has reminded us in her writing that when the young people are rightly trained, your work will soon to be finished. And also, Lord, we thank you that the foundation of the Adventist youth is mission. Oh Lord, may this foundation be reflected continually in East Indonesia through the leadership of Pastor Didi Muntu. May you help them, oh Lord, so they can continue to equip our young people for you, so that when you come again, we'll see more young people in heaven, and also those people that they will lead to you. May you bless them, and may you bless this SYL training abundantly. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, Pastor Ron. Okay, thank you. See you on Friday. Thank you, Pastor. Salam po. Permission to leave. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor Albianus, for Yes, sir. translating here. You're welcome. Yeah. Thank you, Pastor Ron. Oke. Baiklah, kita akan masuk pada sesi selanjutnya.
Pastor Didi boleh share screen. Oke, Kak Jimmy. Bagaimana kita bersuara, boleh? Ya, sangat terdengar jelas. Jernih. Oke. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih pelayanan dari Direktur Pemuda Advent Divisi Asia Pasifik Selatan, Pendeta Ron Genebago yang memberikan perhatian yang besar dalam pertemuan pelatihan dan seminar untuk senior leader di Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Kita langsung saja ke seminar pertama ini. Kak Jimmy, jadi nanti disiapkan 7 pertanyaan tentunya akhir dari Oh ya, siap. Nanti seminar ini. ada kuis. Kita sudah Ada kuis ya? Oke. Pendahuluan kepada pelayanan pemuda, bagaimana kita memahami akan sejarah, filsafat, visi, sasaran, dan struktur dari pelayanan pemuda Advent secara global. Yang dimana SYL ini sudah diluncurkan kurikulumnya untuk teman-teman pemuda dewasa. Jadi ada Pendeta Swinis, ada Pendeta Dale yang bersama-sama mengikuti kegiatan Kongres Kepemimpinan Pemuda di Kassel, Jerman pada tahun 2018. Dan kita semua akan diberikan pemahaman kembali. Karena kegiatan SYL ini mencakup juga, karena kita adalah pemimpin-pemimpin orang muda, yang memang kesempatan ini saya belum mengkhususkan itu kepada usia 16 tahun sampai 30 tahun teman-teman, tetapi yang perhatian saya untuk memberikan pelatihan kembali, mengulangi kembali yang sudah mengikuti pelatihan pertama untuk SYL ini supaya dapat mengerti bahwa kita harus bawakan ini ke jemaat-jemaat. Dan itu mencakup di usia 4 tahun sampai 30 tahun. Jadi melibatkan diri kita di pelayanan di gereja, adik-adik kita yang berusia 4 sampai 15 tahun, adventurer dan pathfinder. Begitu juga kita memberikan perhatian yang lebih khusus usia ambasador, 16 sampai 21 tahun, dan pemuda dewasa 22 sampai 30 tahun. Ini yang kita akan jabarkan bersama-sama supaya kita dapat memahami bagaimana struktur organisasi dari Gereja Advent, itu yang paling utama. Walaupun teman-teman Master Guide, tapi ada baiknya kita kembali lagi untuk diingatkan supaya kita boleh bagikan kepada adik-adik kita. Karena Master Guide adalah program kepemimpinan pemuda Advent, bukan Pathfinder. Jadi ini adalah program kepemimpinan pemuda Advent. Anda dan kami yang diberikan tanggung jawab untuk melatih bersama-sama teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang ada di local church. Sejarah dan pelayanan pemuda Advent sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Ron, dan juga diulangi lagi sedikit mengenai hal ini. Sejarah dari kelas-kelas junior missionary volunteer sampai kepada EY tentunya, atau pemuda dewasa. Perubahan nama Departemen Pemuda, teman-teman harus tahu itu, filsafat dan misi dari Pemuda Advent, karena kita bagian dari kepemimpinan Pemuda Advent. Visi misi sasaran dari Pemuda Advent, pengelompokan usia pelayanan Pemuda Advent, bagian organisasi, cita-cita dari pelayanan Pemuda Advent, yang 1 jam ini semoga dapat dijangkau.
Ini struktur organisasi. Jadi dari gereja, local church saya, gereja setempat, baru daerah atau conference, local conference atau local mission, uni, divisi, sampai general conference. Jadi struktur ini tetap diulang-ulangi. Saya juga waktu dapat PIN sahabat, diberikan pelajaran khusus di tahun 78 mengenai struktur organisasi. Walaupun waktu itu kelas 4 SD, tapi sudah diajarkan. Jadi kita juga mengajarkan kepada adik-adik kita tentunya di gereja kita masing-masing. Apakah dalam klub atau dalam kelompok-kelompok orang muda tentunya. Artinya dari usia dini sampai usia 30 tahun. Bisa saja kan baru dibaptis usia 30 tahun. Dia tidak tahu atau belum paham mengenai organisasi kita dan istilah kesempatan kita. Sejarah dari pelayanan pemuda Advent. Organisasi orang muda yang pertama di dalam gereja Advent setempat dimulai pada tahun tadi 1879 dari dua laki-laki ini, Harry Venner 16 tahun dan Luther Warren 14 tahun. 1901, General Conference secara resmi memutuskan keberadaan organisasi orang muda di bawah Departemen Sekolah Sabat. Jadi lahirnya Departemen Pemuda Advent ini dari Departemen Sekolah Sabat. Dan kita tahu bersama di Sekolah Sabat itu ada kelompok khusus remaja dan kelompok khusus orang muda dalam kelas Sabat waktu-waktu yang dulu. 1907 rapat General Conference menyetujui formasi dari Departemen Pemuda di General Conference di mana M.A. Kern telah dipilih menjadi Direktur Departemen Pemuda Advent yang pertama. 1907 nama yang akhirnya disetujui oleh Departemen Pemuda Masih Advent untuk Missionary Volunteers. (1947) Kongres Pemuda pertama dari Divisi Amerika Utara di San Francisco dengan E.W. Dunbar sebagai Direktur Pemuda Sedunia. 1969 Kongres Pemuda Sedunia diadakan di Zurich, Switzerland. Theodore Lucas sebagai Direktur Pemuda Sedunia saat itu. The Character Classic Reading Plan yang kemudian dirubah menjadi Encounter diadop pada tahun 1946. Dan di 1946, John Hancock mengorganisir klub Pathfinder pertama yang disponsori oleh Conference California bagian Tenggara Riverside, California. 1950, General Conference mengadopsi organisasi Pathfinder Club. Kita kembali ke tahun 1922. Rapat General Conference memperkenalkan pekerjaan dari perkumpulan Junior Missionary Volunteer atau kegiatan kelas progresif. Tahun 1927 Rapat General Conference di musim semi memperluas kegiatan kelas progresif ini meliputi 3 kelas, yaitu sahabat, teman, dan pemimpin. Untuk orang muda junior dan 1 kelas untuk orang muda senior dan orang dewasa. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi uniknya kita mempelajari mengikuti seminar SYL karena memang latar belakang kepemimpinan Master Guide atau latar belakang atau melatih para pemuda menjadi pemimpin, background-nya harus dipahami dan dimengerti sejarahnya karena Pathfinder pada waktu itu adalah tulang punggung untuk pelatihan kepemimpinan bagi adik-adik junior. 1928, kelas kepahaman MV dan kelas Master Comrade dikembangkan orang muda senior dan orang muda dewasa, yaitu mereka yang rindu untuk mempersiapkan kepemimpinan junior. Pelantikan Master Guide Comrade yang pertama kemudian disebut Master Guide di tahun 1931. 1907 bernama Departemen Orang Muda Advent, dikenal dengan nama Missionary Volunteers.
diubah menjadi Departemen Pemuda Missionary Volunteers di tahun 1972. Jadi di tahun 1907 ini mulailah perayaan 1807 Gerakan Men dan 1901 diterima oleh General Conference, 1907 resmi berdiri sendiri bukan lagi dari Departemen Sekolah Sahabat ke sekarang ini 1907 ke Departemen Pelayanan Pemuda Advent. Itulah sejarahnya sehingga dirayakan setiap tahun mulai dari 1907. Di 1978 departemen itu dirubah menjadi Pemuda Advent yang secara umum dikenal dengan Departemen Pemuda Advent. Berobat terus di 2005 rapat General Conference memutuskan untuk menggunakan nama Departemen Pelayanan Pemuda yang meliputi 3 tingkatan usia dari pelayanan pemuda seperti Club Adventurer yang saat ini 4 sampai 9 tahun, Club Pathfinder 10 sampai 15 tahun, dan pemuda dewasa atau perkumpulan orang muda yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. 2015, Rapat General Conference lebih mengadopsi satu nama menjadi Pelayanan Pemuda Advent atau AYM. Pelayanan Pemuda Advent, bukan lagi PA ya. Kalau saya gunakan logo ini ya, karena sudah dipatenkan AY atau Pemuda Advent, PA. Tapi sekarang ini dari tahun 2015, pelayanan pemuda Advent ditekankan. Itu sebabnya saya katakan kepada teman-teman yang mengikuti pelatihan EYMT yang berbasis BST itu, yang baru selesai beberapa hari yang lalu adalah untuk orang-orang muda ini dalam pelayanan pemuda Advent. Adventurer Ministry, Pathfinder Ministry, Ambassador Ministry, Master Guide Ministry, Young Adult Ministry. Karena mengacu kepada AYM. Itu misi kita dalam pelayanan. Bukan lagi mencapai berapa banyak tanda kepahaman yang didapatkan. Berapa banyak penghargaan yang kita boleh dapatkan yang disediakan oleh Departemen Pelayanan Pemuda Advent General Conference. Tetapi penekanan di sini adalah kita harus rubah mindset-nya pelayanan atau ministry. Itu sebabnya dari 2015 penekanan kembali pelayanan pemuda Advent. Pelayanan di setiap klub-klub yang ada, di setiap kelompok-kelompok pemuda yang ada, semuanya pelayanan, pelayanan, dan pelayanan. Filsafat dan misi dari pelayanan pemuda Advent. Filsafat dasar dari pelayanan pemuda Advent dibangun pada landasan Alkitabiah dan pewahyuan tentang siapa itu Yesus Kristus. Jadi teman-teman dalam pelatihan ini kembali ke Alkitab. Dan itu yang menjadi dasar yang kita ajarkan di dalam setiap kegiatan-kegiatan di jemaat. Kenapa harus ada pewahyuan? Karena tidak lepas dari logo pemuda Advent, pekabaran 3 malaikat. Dan ini yang kita nyatakan sekarang dan latih dan supaya dapat dipahami oleh anak-anak muda kita. Kakak-kakak, saya sudah praktekkan adik-adik yang berusia 4 tahun. Bagaimana mereka dapat memahami kegiatan pemuda Advent dari Club Adventurer. Karena sekarang banyak di YouTube animasi-animasi yang tidak, yang singkat untuk dipahami, baik itu mengenai Ka'bah, gambarnya, tata letaknya, dan bilik-bilik yang diterangkan secara cepat. Adik-adik kita kalau lihat visual seperti itu, mereka dapat pahami. Begitu juga Mimpi Daniel pasal 2 yang sudah dibuat animasi tidak sampai 2 menit, 1 menit, 1 menit, tidak sampai 1 menit itu
dapat diajarkan. Jadi dari usia-usia ini, bagaimana wahyu Tuhan di dalam kitab nubuatan, kitab wahyu, sudah mulai dimengerti oleh adik-adik kita yang usia 4 tahun, asalkan kita ambil bagian khusus kepada mereka dalam pelayanan. Dan itu tanggung jawab kita setelah kita mengikuti seminar Senior Youth Leader. Filsafat dan misi pelayanan pemuda Advent bukan saja Yesus yang telah menunjukkan kasih Bapa yang besar untuk umat manusia melalui kepemimpinan seorang hamba. Jadi kembali kepada kita adalah pemimpin hamba. Kita pelayan. Dan itu yang dia tekankan dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Tetapi dia juga menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk menerima kuasa untuk mengalahkan dosa di dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Memang yang kita andalkan utama kakak-kakak hanya kuasa Roh Kudus. Dan itu adalah tugas utama kuasa Roh Kudus setelah Yesus terangkat ke surga. Hanya kepada Dia, sehingga hikmat dan akal budi kita dapat nyatakan itu dalam pelayanan. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana untuk menghidupkan kehidupan di dalam roh dan menjadi murid-murid dari kerajaan Allah di dalam satu dunia yang berdosa. Yesus adalah model kita dalam hal pelayanan penjelmaan, mengizinkan tabiat Kristus dan kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, sehingga dapat menjadi murid-murid sejati dari Dia di dalam generasi ini. Kita terpanggil dalam pelayanan untuk orang-orang muda, kakak-kakak. Orang-orang muda, mereka boleh bersaksi dan menyampaikan itu di hadapan jemaat di gereja kita masing-masing. Bagaimana mereka sering jatuh bangun karena serangan setan lebih banyak kepada orang-orang muda. Kebaikan hati dan simpati mengalir dari hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Yesus. Kalau kita menuntun mereka hanya kasih kepada Yesus Kristus yang dapat menjamah hati yang keras sekalipun karena sudah dihimpit oleh perkara-perkara duniawi. Dari banyak perangkap musuh, harus ada lebih banyak penelitian yang diberikan tentang bagaimana untuk menghadapi orang muda. Lebih banyak doa yang sungguh-sungguh untuk hikmat yang dibutuhkan untuk menghadapi pikiran-pikiran duniawi. Jadi pada akhirnya doa itu yang paling utama. Dari semua yang kita ajarkan, doa dan berdoa, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita sebagai pemimpin dan apa yang kita bawakan kepada orang-orang muda akan menjamah. Karena kita berdoa dan itu yang dimintakan oleh Tuhan. Kita harus mencari untuk masuk ke dalam perasaan dari orang muda. Ya, kita harus mencari faktor psikologi dari orang-orang muda. Malah kan ada 4 temperamen dari orang-orang muda. Tapi kita dapat menyesuaikan. Walaupun dia berwatak lebih dominan kolerik, atau melankolik, atau sanguin, atau flegmatik. Tapi disitulah peranan kita untuk membagikan apa yang kita sudah miliki kepada jemaat, sehingga jemaat itu mulai orang-orang muda dapat bertumbuh. Bersimpati dengan mereka dalam sukacita dan kesusahan mereka. Bersimpati ya dengan mereka baik dalam suka maupun duka. Konflik dan kemenangan mereka, minta mereka bersaksi. Ada di pelajaran-pelajaran selanjutnya dari 10 modul seminar ini. Kita harus mendatangi mereka di mana mereka berada jika kita ingin untuk tetap mempertahankan mereka. Hendaklah kita ingat akan tuntutan Allah kepada kita untuk membuat jalan ke surga itu terang dan menarik. Itulah tuntutan Tuhan kepada kita. Komitmen karena kita mengikuti seminar SYL ini. Misi dan visi untuk menuntun orang muda ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus Kristus dan menolong mereka menerima panggilan pemuritannya. Itu secara umum pelayanan orang muda yang dibangun pada model ini, hidup dan pelayanan Yesus, karena memang senternya, pusatnya adalah Yesus Kristus. Teladannya yang dia sudah karyakan selama kurang lebih 3,5 tahun di dunia ini,
Itu yang menjadi inti pekabaran kita. Adalah mendatangi orang muda di mana mereka berada dan menawarkan kepada mereka kepedulian pengembalaan bukan saja sebagai pedoman-pedoman rohani tetapi juga sebagai penasehat dan sahabat sesama orang muda dalam perjalanan spiritual yang sama. Itu sebabnya digunakan AYM atau pelayanan pemuda Advent. Inilah pelayanan kita, panggilan pelayanan dengan Yesus sebagai model kita. Intinya Yesus sebagai model kita, kita dipanggil untuk melayani dalam pelayanan pribadi dan hubungan yang melibatkan pertemuan pribadi kepada pribadi. Misi dari pelayanan pemuda, orang muda Advent secara mendasar, satu dari hal-hal ini yaitu keselamatan, pemuritan yang sudah disinggung oleh Pendeta Ron tadi, pelayanan yang berakar di dalam model Alkitabiah. Jadi mana kita dapat sumber? Ya, kembali ke firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dapat menceritakan contoh kepemimpinan Musa, kepemimpinan Daniel, kepemimpinan Yusuf, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi model yang boleh kita berikan kesaksian. Jadi tidak ada alasan Sabat sore tidak ada kegiatan karena tidak tahu kegiatan apa. Anda boleh juga membuat fragmen atau sosiodrama dari cerita-cerita apakah itu anak yang hilang ataukah berbicara mengenai melalui sosiodrama ya, mengenai Yesus menyembuhkan orang yang mati atau ya yang mati setengah badan atau orang yang buta yang tidak melihat dan ada orang-orang Farisi yang berperan di situ, orang-orang Saduki dibuat sedemikian rupa untuk semua dari anak-anak sampai orang dewasa. Itu adalah hal yang menarik karena kita ambil dalam model Alkitabiah. Banyak hal yang kita boleh kreasikan karena memang kita harus berpegang kepada Alkitab itu dalam pekabaran pelatihan. Kisah para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Banyak juga cerita-cerita yang lain. Ada 4 kekuatan dinamis yang mendorong pertumbuhan dari gereja mula-mula, ya. Berbicara gereja mula, kemurahan, ibadah, masyarakat, dan melayani. Keempat, kekuatan yang dinamis ini dengan kuat terajut dalam pekerjaan dan misi dari Departemen Orang Muda. Ini adalah pelayanan Alkitabiah di mana janji EWM dijalankan oleh orang muda, sudah disinggung tadi oleh Pendeta Ron, kepada orang muda, untuk orang muda, dan dengan orang muda. Sasaran pelayanan pemuda Advent, kesimpulannya mengerti akan sasaran-sasaran dari pelayanan pemuda Advent adalah teramat sangat penting. Ellen G. White berkata dalam Signs of the Times, pada bulan Mei tanggal 29 1893, di sini dia menetapkan sasaran utama departemen itu untuk melatih orang muda, untuk bekerja untuk orang muda lainnya, untuk kedua untuk merekrut orang muda untuk menolong gereja mereka dan mereka yang mengakui sebagai pemelihara Sabat, dan yang ketiga untuk bekerja bagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Itulah PPA, pelayanan pemuda Advent. Di tahun 1907 pada rapat General Conference yang diadakan di Glen, Switzerland, M.A. Kern, Direktur Pemuda terpilih pertama Departemen Pelayanan Pemuda Advent, menetapkan sasaran berikut. Jadi dari 1907 ini jadi acuan GC untuk dikembangkan dan sampai pada saat ini dituntut kepada kita yang mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan pemuda dewasa untuk meningkatkan tingkat devosional dari orang-orang muda. Mereka berbakti, ya lebih sering berbakti kepada Tuhan baik secara pribadi maupun di sebuah keluarga, baik pagi maupun petang. Untuk mengangkat standar pencapaian dari orang-orang muda dan untuk mendidik dan melatih orang muda dalam pelayanan, untuk menyediakan kesempatan-kesempatan untuk jangkauan keluar dalam pelayanan, untuk mengajarkan prinsip-prinsip pelayanan, untuk menuntun orang muda untuk menemukan nilai individu mereka dan mengembangkan dan menemukan karunia rohani mereka. Jadi dari 1907 ini jadi acuan dari setiap direktur pemuda
dari General Conference sampai pemimpin pelayanan pemuda Advent di gereja masing-masing. Ini yang menjadi acuan. Dan mari kita kembangkan itu di gereja kita masing-masing. Sehingga termotivasi kita sebagai pemimpin orang muda, pembina orang muda, mentor orang muda di dalam melayani di jemaat masing-masing. Pelayanan orang muda junior, kita sekarang masuk, mungkin ada yang bertanya, kita kan tidak hobi kegiatan pathfindering, kita lebih suka cenderung kepada pemuda lah, karena saya tidak ikut kegiatan-kegiatan pathfindering dan juga tidak mau terlibat langsung di pelatihan Master Guide. Namanya SYL, namanya kita senior leader ini harus mengetahui apa yang ada di dalam Departemen Pelayanan Pemuda Advent. Walaupun Anda tidak terlibat di dalam kegiatan pathfindering, tetapi harus tahu, pelayanan orang muda junior usia 4-15 tahun meliputi pelayanan adventurer. Adventurer ini usia 4-9 tahun. Intinya di sini memperkuat hubungan orang tua dan anak melalui menyediakan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan psikologis dari kelompok usia ini. Mengapa? Karena kan pada akhirnya yang ambasador ini yang usia 16 tahun sampai 30 tahun yang pemuda dewasa, ya sudah sementara dilatih bagaimana setelah menamatkan pendidikan ataukah dia sudah mendapatkan pekerjaan dan akan berkeluarga, setelah berkeluarga akan diberkati memperoleh anak, di sini keterlibatan kita. Karena anak-anak kita akan masuk di usia seperti ini dan mereka mau supaya orang tua yang mengantar mereka di gereja, yang menjaga mereka, dan apa saja yang diminta oleh para pembina, mereka akan bertanya kepada orang tua. Itu sebabnya, walaupun Anda tidak memahami, tapi disinilah waktu Anda datang dengan anak Anda di gereja, Anda harus memahami pada akhirnya. Karena menolong. Walaupun pribadi tidak mau, tapi sekarang sudah berkeluarga, sudah ada anak, sudah ada di usia adventurer, mau tidak mau, suka tidak suka, faktor psikologis yang akan berbicara, dan Anda sendiri akan terlibat. Itu sebabnya di SYL ini, walaupun kita tidak ikut pelatihan secara khusus seperti Master Guide, mengikuti BST, tetapi disinilah tanggung jawab sebagai orang tua nanti. Ini kan berbicara nanti supaya dapat dipahami dari saat ini. Kelompok usia ini akan juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk belajar tentang keterampilan sebagai orang tua dan menikmati kegiatan-kegiatan khusus dengan anak-anak mereka. Banyak orang tua kan tidak hobi pathfindering, tapi anak-anaknya sangat-sangat suka mengikuti kegiatan adventure. Mau tidak mau dia juga harus duduk dan mendengar apa yang dibawakan oleh pembina. Ya pada akhirnya dia akan ikut sendiri. Jadi ikut atau tidak ikut, setelah berkeluarga pasti akan ikut. Daripada tunggu nanti berkeluarga, ikutlah dari sekarang. Ya marilah. Apa ya dan konsultasi kepada Master Guide di masing-masing. Pelayanan Pathfinder untuk usia sampai 15 tahun membantu dalam tahun-tahun yang kritis dari formasi identitas dan transformasi kedewasaan untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, menawarkan tujuan-tujuan kegiatan dan pelayanan dan misi. Pathfinder menuntut energi dari orang-orang muda untuk fokus pada komunitas mereka. Baik pendeta maupun mereka yang Master Guide, ini adalah tanggung jawab kita di gereja sebagai satu komunitas di local church atau gereja setempat. Dan kita harus memperhatikan, walaupun Anda tidak tertarik mungkin ya, teman-teman kita yang ada di gereja yang tidak tertarik, tapi namanya dia adalah pemimpin departemen, apalagi officers jemaat, apalagi sebagai ketua jemaat, harus memahami kegiatan ini dan minta sokongan penuh sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Itu saya katakan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, waktu dia sebagai orang muda yang belum menikah, dan dia pada akhirnya sudah berkeluarga, mau tidak mau, suka tidak suka, saya katakan tadi, dia pada akhirnya akan terlibat di kegiatan pathfindering. Jadi daripada nanti jadi pimpinan jemaat, ya ikutlah, sampaikan dan promosikan itu kepada
tua-tua jemaat yang ada di gereja supaya mereka mendukung kegiatan ini. Sekarang kepada orang muda senior. Usia 16 sampai 30 tahun meliputi pelayanan ambasador. 16 sampai 21 tahun. Dirangsang ya, teman-teman usia 16 sampai 21 tahun. Untuk memperkuat pelayanan orang muda senior yang ada di gereja. Itu akan menantang mereka untuk mengalami dan untuk membagi satu hubungan pribadi dengan Yesus. Jadi intinya di sini. Memang banyak yang lebih tertarik dengan gadget. Dengan berbagai hal yang ditawarkan oleh medsos. Tapi mereka lupa bahwa semua berkat yang mereka nikmati itu adalah berkat Tuhan. Kembali kepada Yesus. Ingatkan kepada mereka, bersyukur. Tapi utamakan Yesus, berikan waktu yang banyak kepada Yesus. Apakah itu doa dan mempelajari firman Tuhan, atau buku-buku roh nubuat, atau mendengarkan lagu-lagu rohani, atau melalui audio untuk Alkitab elektronik, dan banyak hal yang mereka harus buat. Kalau umpamanya mereka bertiktok ria 1 jam, sediakan waktu juga untuk Tuhan dalam doa dan baca firman atau hal-hal yang positif lain secara rohani 1 jam. Harus seimbang. Tapi kalau tidak, itulah peranan kita di jemaat masing-masing. Menolong mereka untuk mengembangkan satu gaya hidup yang konsisten dengan sistem kepercayaan mereka. Jadi kalau gaya hidup dunia sekarang begini, yang ditawarkan, yang diikuti oleh orang-orang muda usia 16 sampai 21 tahun, gaya hidup rohani juga yang sangat luar biasa yang kita nikmati di masa pandemi COVID-19 ini, kita boleh selaraskan. Itu sebabnya tidak akan membosankan. Jadilah gaya hidup ini menjadi utama, lifestyle ini. Karena itu yang menjadi pokok supaya kita boleh menyeimbangkan diri dunia dengan gaya hidup rohani yang tertuju kepada Yesus Kristus itu sendiri. Menyediakan pelatihan di dalam keinginan-keinginan vokasional yang berbeda dan menyediakan kepada mereka satu lingkungan yang aman untuk pengembangan yang seutuhnya dari persahabatan seumur hidup. Jadi inti dari pelayanan ambasador ini, mereka lebih banyak di kegiatan outdoor. Mereka lebih suka ya di tempat-tempat yang terbuka, dan banyak mereka mau mencurahkan hal-hal yang perlu mereka tanyakan kepada mentor mereka, kepada pembina mereka, kepada instruktur mereka di tingkat wilayah atau jemaat wilayah atau daerah, uni, dan seterusnya. Karena itulah kebutuhan mereka. Orang-orang muda usia 16 tahun sampai 21 tahun. Dan pelayanan orang muda dewasa usia 22 sampai 30 tahun, kakak-kakak, melibatkan vitalitas dari satu generasi yang suka membagi hubungan hidup mereka dengan Yesus. Banyak yang tertarik di dalam doa, dalam satu komunitas, mereka buat satu komunitas yang lain, grup-grup yang lain, hanya untuk bersekutu. Karena ini memang usia mereka. Di dalam pekerjaan hidup, mengenali perbedaan demografik dari mereka yang berada dalam pendidikan atau pekerjaan, yang sudah menikah atau belum, dan kemungkinan untuk menjadi orang tua. Pelayanan-pelayanan yang kritis ini meliputi memberdayakan orang-orang muda dewasa untuk kepemimpinan, mentoring, penginjilan, dan kehidupan yang sehat. Secara psikologi, teman-teman, ini yang mereka butuhkan kalau mereka merasa agak jauh dari gereja. Dan disinilah peranan kepemimpinan, mentoring, untuk penginjilan dan kehidupan yang sehat, itu daya tarik di gereja kita, sehingga orang-orang muda yang sudah agak jauh dari gereja, mereka akan tertarik. Dan memang memerlukan waktu yang panjang. Tapi itulah tugas dan tanggung jawab kita. Setiap hari baru dan setiap hari baru, mari kita berkarya untuk Tuhan. Tidak melihat nanti 1 tahun baru ada perubahan. Tidak perlu. Setiap hari saja. Karena Tuhan yang akan bekerja melalui kuasa Roh Kudus, menuntun mereka. Secara pribadi juga kami berdoa secara khusus orang-orang muda yang minta kami doakan supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan.
Saya tidak tahu masalah mereka. Tapi itulah yang mereka mintakan. Pendeta Muntu, nama. Saya Maya, saya Jessica, dan nama-nama yang lain yang didoakan memperoleh kehidupan yang benar. Dan pada akhirnya melalui hasil doa saja, saya tidak pernah lihat wajahnya, sudah minta kalau sudah sembuh mau dibaptis. Puji Tuhan, karena itulah bagian dari penginjilan dan gaya hidup yang sehat. Jadi jangan lihat jangka panjangnya, setiap hari baru untuk Tuhan, dan mari kita serahkan di dalam doa dan penyerahan. Sehingga struktur atau kurikulum kepemimpinan pelayanan pemuda Advent, orang muda junior, orang muda senior. Orang muda junior yang saya tadi sampaikan, dari adventurer sampai pathfinder, siapa yang menjadi pemimpin, mentor mereka adalah master guide. Dan untuk orang muda senior, baik ambasador maupun orang muda dewasa, siapa yang mentor mereka, siapa pemimpin mereka, siapa instruktur mereka, SYL. Disinilah teman-teman master guide mengapa saya mengistimewakan untuk mengikuti pelatihan ini, supaya Anda boleh memperoleh kekuatan kepemimpinan baik di orang muda junior maupun orang muda senior. Ada master guide yang sudah disertifikasi, ada juga SYL untuk pemuda dewasa. Klop dua kekuatan sertifikat itu, sehingga keterlibatan kita di dalam local church sangat-sangat bermanfaat. Dan Tuhan akan campur tangan dalam pekerjaan kepemimpinan yang menjadi program Departemen Pelayanan Pemuda Advent. Ini hal-hal yang terakhir yang harus diulangi, walaupun teman-teman master guide sudah memahami, tapi banyak juga master guide hanya lihat bentuk dan gambarnya, tapi belum mendalami. Kesempatan kita melalui pelatihan SYL kita dalami. Warna biru melambangkan surga. Biru adalah warna langit dan sebagai satu peringatan tentang kemuliaan surga. Warna merah kermisih, ya marun, di dalam Alkitab melambangkan darah dan penebusan. Nyawa seseorang berada di dalam darah. Imamat 17 ayat 11. Dan penebusan darah Kristus diperlukan untuk menebus manusia. Itu logo atau emblem dari Adventurer Club. Warna hijau, kita melihat ada warna hijau sana melambangkan pertumbuhan, pengembangan di mana seorang ditanam. Ini adalah perwakilan dari satu kehidupan Kristen yang menghasilkan buah yang baik dan mendapatkan kemenangan di dalam Kristus. Ini menjadi dasar bagaimana kita terlibat langsung di klub Adventurer. Warna putih melambangkan kebenaran oleh kemurnian dari warna yang terangnya. Itu menunjukkan kepada seseorang yang penuh kebenaran, dan dengan kebenarannya dia menghubungkan dirinya dengan semua orang yang datang kepadanya. Itu warna putih, ada salib di sana. Kita lanjut ke Pathfinder, warna merah mengingatkan kita kepada Kristus dan pengorbanannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat emas dari seluruh orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. 3 sisi melambangkan kesempurnaan dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tripod pendidikan, kerajinan mental dan kepahaman, kerajinan fisik dan lebah yang sibuk, kesehatan yang fokus, jangkauan keluar rohani, dan pengembangan rohani pribadi. Itu 3 sisi. Warna keemasan melambangkan keunggulan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3:18. Klub Pathfinder memiliki standar yang lebih tinggi untuk menolong membangun tabiat yang kuat untuk kerajaan surga. Mungkin kita lagi bertanya,
Ini SYL kenapa harus dipelajari itu? Itu yang saya katakan kurikulum kepemimpinan, walaupun kita tidak ada perhatian untuk SYL, kita hanya suka pemuda dewasa, tetap dasarnya kepemimpinan di pelayanan pemuda Advent, baik Adventurer dan Pathfinder, harus kita juga pahami. Perisai melambangkan perlindungan di dalam Alkitab. Allah sering sebut pelindung dari umatnya. Jangan takut, Abram, akulah perisaimu. Kejadian 15 ayat 1. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Warna putih melambangkan kemurnian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Dan terakhir, pedang yang berwarna biru melambangkan kesetiaan. Kesetiaan adalah tujuan dari klub Pathfinder untuk menolong kita, mengajarkan kita untuk setia kepada Allah kita di surga, orang tua kita, gereja kita. Kesetiaan didefinisikan sebagai refleksi dari tabiat Master Guide sejati kita. Jadi tolong ya kakak-kakak yang sudah dilantik Master Guide, memahami definisi sebagai refleksi dari tabiat Master Guide sejati. Ya kontrol-kontrol lah kalau kita memposting dan hal-hal yang apa, karena dampaknya akan kembali kepada pribadi kita. Sebagai Master Guide, pedang roh ini ya, kesetiaan ini, marilah kita setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah kamu setia sampai mati. Inilah tabiat dari Master Guide sejati kita. Tidak apalah kita sering jatuh ke dalam dosa, tapi 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, aku setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia itu setia dan adil. Dia tidak melihat dosa yang kita perbuat saat ini. Tapi di waktu kita minta ampun, tabiat Master Guide itu yang muncul. Mari, karena Tuhan sudah memberikan pengampunan. Setialah dan layanilah pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda kecewa atau tersakiti? Tapi serahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Sehingga tabiat Master Guide itu yang utama, karena ini menjadi perhatian dari adik-adik kita, Adventurer dan Pathfinder. Pedang melambangkan Alkitab. Pedang biasanya digunakan dalam peperangan. Pertempuran akan selalu dimenangkan melalui pertahanan karena ada pedang. Kita sedang berada dalam peperangan melawan dosa dan pedang kita adalah firman Allah. Pedang roh adalah firman Allah. Karena kesetiaan kita, karena warna birunya. Dan kakak-kakak boleh uraikan lagi kembali di dalam seminar-seminar kepemimpinan dalam pelatihan di jemaat masing-masing. Segitiga ini melambangkan pentingnya keteraturan, ya, yang telah Yesus ajarkan, yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia, keteraturan. Jadi di sini penekanannya segitiga, keteraturan. Mengorbankan diri sendiri melalui menempatkan kebutuhan-kebutuhan orang lain lebih dari kepentingan kita sendiri. Karena dia ingin keteraturan. Sekarang kita masuk ke ambasador yang berusia 16 sampai 21 tahun. Sebab di dalam logo ambasador menunjuk kepada kenyataan bahwa pengorbanan Yesus adalah pusat dari satu hubungan dengan Dia. Salib di atas dunia ini adalah simbol dari pengorbanannya yang memberikan kepada kita pengharapan dan satu kehidupan yang baru dan lebih baik di dunia ini dan di dalam surga melalui konsep dari kepemimpinan seorang hamba melalui sebuah dunia yang telah dibahari pada saat kedatangannya. Jadi ini, salib ini. Buku yang terbuka adalah firman Allah, dasar dari iman kita, pengetahuan, dan gaya hidup. Buku itu terbuka karena buku itu adalah suatu pesan kepada kita untuk ditanamkan sebagai pedoman dan teman kita yang tetap. Ya, ini firman Allah ini. Buku itu juga adalah untuk berbagi kepada semua yang ingin untuk menerimanya dengan
bebas. Luar biasa falsafahnya buku yang terbuka atau Alkitab itu. Warna-warni yang bertingkat, yang mulai dari kuning ke orange, melambangkan dekatnya hidup kekal yang mengikuti kegelapan, sementara dari pengalaman kita di dunia yang penuh dosa ini. Dari kehidupan kegelapan kepada terang yang ajaib. Surya kebenaran itu. Kita masuk kepada yang adults ini. Usia 22 tahun sampai 30 tahun. Injil Yesus dilambangkan oleh salib yang berada di pusat dari pelayanan orang muda dewasa, Kolose 1 ayat 17. Di logo pemuda Advent ya, salib. Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 melambangkan satu permohonan yang mendesak kepada dunia. Satu pekabaran yang dibawa oleh orang-orang muda dewasa kepada dunia di generasi mereka. Dan setengah bola dunia yang biru dan kuning melambangkan ladang dunia yang harus menerima pekabaran 3 malaikat. Pekabaran itu adalah setiap suku, bangsa, bahasa, kaum. Tidak ada diskriminasi. Dan warna biru melambangkan kesetiaan adalah merupakan tujuan dari pelayanan orang muda dewasa untuk mengajarkan kesetiaan kepada Allah, misi dan gereja. Kesetiaan dijelaskan sebagai refleksi dari tabiat Yesus. Warna kuning adalah sinar matahari. Sinar dari matahari itu berhubungan dengan sukacita, kebahagiaan, intelek, keberanian, dan energi yang ada pada kita di dalam pelayanan kepemimpinan di jemaat atau keterlibatan langsung kita membantu organisasi di tingkat daerah, uni, dan sampai lebih tinggi. Itulah komitmen pelayanan yang dimintakan Tuhan kepada kita sehingga cita-cita dari pelayanan Purna Advent, tujuannya pekabaran Advent ke seluruh dunia di dalam generasi saya ini dalam menjadi misi utama untuk menuntun orang muda dalam satu hubungan penyelamatan bersama Yesus dan menolong mereka menyambut panggilan kepada pemuritan. Ini menjadi cita-cita orang muda lagi yang tadi moto kasih Kristus mendorong kita dan janji mengasihi Tuhan Yesus. Saya berjanji untuk mengambil bagian secara aktif di dalam pekerjaan pelayanan orang muda Advent, melakukan apa yang saya dapat lakukan untuk menolong orang lain dan untuk menyelesaikan. Jadi, teman-teman, hal ini yang membuat kita melayani Tuhan. Dari kegiatan-kegiatan jadi dasar latar belakang sampai komitmen logo-logo ini yang ada, karena itulah pekerjaan kita. Dan keterlibatan kita melalui pelatihan SYE ini. Walaupun kita sudah pelajari dan sering pelajari dan ajarkan di jemaat, di klub masing-masing, tapi dalam pelatihan ini diingatkan kembali. Supaya kita punya komitmen bersama dengan Tuhan untuk memajukan pekerjaannya ini. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita hanya kerja masing-masing, teman-teman tidak mampu. Tapi kalau kita bersama-sama, seperti falsafah sapu lidi itu, semua kita akan sapu bersih untuk memanggil anak-anak Tuhan dalam penyelamatan dan keselamatan melalui komitmen kita. Mari menginjil, Yesus segera datang. Amin. Baik, terima kasih Kak Didi. Kita akan didoakan oleh Kak Didi setelah kita ada kuis. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit. 9 menit saya akan share linknya supaya kita kerjakan dalam waktu 9 menit sebelum kita akan ditutup dengan doa. Silakan dikerjakan kakak-kakak. Waktu masih ada 8 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan sambil akan ditutup doa oleh Kak Didi. Jadi tepat 8.30 kita akan mengakhiri sesi kita yang pertama. Sambil kita mengerjakan ini, mungkin ada informasi tambahan dari Kak Ruli, kami persilakan. Kalau saya lihat yang mengisi daftar hadir baru 31 orang karena sertifikatnya akan kita distribusikan untuk seminar yang pertama ini tentu berdasarkan kehadiran, tapi kita juga akan foto sebentar.
kita akan cross-check dengan foto data kehadiran secara digital. Jadi jejak digital malam hari ini akan kita cocokkan dengan daftar absen yang sudah kita edarkan dari awal pertemuan tadi, untuk kita lihat apakah kakak-kakak sudah mengikutinya dan melihat hasil dari quiz kita malam hari ini. Worksheet-nya pada malam hari ini hanya 10 nomor saja dan bervariasi antara pilihan berganda dan benar salah dan esai. Kami persilakan kakak-kakak. Kak Roli ada tambahan? Ya Kak, jadi sesuai dengan daftar yang saya sampaikan tadi Kak Jim, ada beberapa juga yang baru mendaftar sesuai dengan arahan Kak Didi tadi malam. Ya, silakan. Jadi nanti teman-teman boleh kita cross-check kembali, tetapi di jejak digital melalui foto itu juga akan menjadi data kita tentang kehadiran malam hari ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Roli. Silakan bekerja kakak-kakak, masih ada 6 menit lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita. Pastor Dale mungkin ada penyampaian, kami persilakan. Mungkin untuk teman-teman dari Manado, untuk nama-namanya, tolong ditaruh DKMMU di depan nama. Mungkin itu saja, supaya dapat diidentifikasi bahwa teman-teman dari Manado. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ada lagi dari para direktur yang ingin memberi informasi, kami persilakan. Ya, sudah ada 2 orang yang selesai. Masih ada 4 menit lagi. Jadi kakak-kakak sertifikatnya akan kita berikan per seminar. Jadi untuk informasi, untuk pertemuan kita kedua pada hari Selasa nanti, akan dibawakan oleh Ketua Daerah Lutan Toraja, Pastor Stephen Salainti, untuk pertemuan kita kedua hari Selasa.
Baik kakak-kakak, waktunya sudah habis. Kita persilakan Pendeta Didi untuk bisa menutup kita dalam doa. Kak Didi. Mari berdoa. Ya Allah yang kekal Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua memulaikan kegiatan seminar Senior Youth Leader ini ya Bapak. Untuk kami mau menerima panggilan surgawi, amanat agung dalam pelayanan di gereja kami masing-masing. Dalam pelatihan untuk orang-orang muda dewasa. Dan kami juga dilatih bagaimana memberikan perhatian, menjadi mentor kepada adik-adik kami yang berusia atau anak-anak kami yang berusia 4-15 tahun, supaya mereka juga dapat memahami kasih Kristus, bagaimana melayani dengan setia, dan menjadi kekuatan di gereja. Dan apa yang kami pelajari ini adalah kekuatan pelayanan kepadamu ya Tuhan. Kami selalu bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami masing-masing untuk terlibat langsung dalam pelatihan kepemimpinan untuk memenangkan jiwa, baik secara pribadi, di mezbah keluarga, dan di mana saja kami berada, di mana kami diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan. Mampukan kami ya Bapa, dan karuniakan kami melalui komitmen pelayanan kami ya Bapa, dan kami percaya itu. Bapa di surga, malam hari ini juga setelah pertemuan ini, kami akan berpisah, berkati istirahat kami dan bangun pekan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kegiatan yang kami lakukan ini ya Bapa, sertailah selalu, karena kegiatan-kegiatan ini akan berakhir sampai bulan Agustus.
sehingga kami tetap sehat walafiat dan kami siap mengikuti seminar pelatihan selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Kak Didi. Boleh buka videonya semuanya. Saya akan ambil gambar. Untuk yang page pertama. Boleh berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pindah ke page kedua. Wah, sudah buka semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kita masuk ke page selanjutnya. Page 3. 1, 2, 3. Senyum lagi, tambah senyum. Seperti Kak Ika sana senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita pindah di halaman 5 yang terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua.